untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Amir Aritonang. Baik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, di dalam Zoom Meeting Family Ministry. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai puji-pujian kami, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang harum di hadapan. Urapi kami semua Tuhan, agar supaya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hatimu. Urapi semua peralatan yang kami pakai, baik alat-alat komunikasi dan juga semua yang kami pakai. Kau urapi agar supaya dijauhkan dari gangguan teknis maupun gangguan daripada kuasa si jahat, agar supaya kami boleh bersuka cita dengan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kita. Maka kita akan menyanyikan sebuah lagu, Indah Rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, beratku rasakan, hati menderita, namun ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu selalu indah di dalam hidup kami. Dulu kami tidak tahu Tuhan, berat rasanya, tetapi kini mengerti. Ku tak tahu Tuhan, beratku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi
semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Itu bersama bagi semua tuh sama koi. Cuman sedikit aja kalau bagian sini aja kan. Ya, kita nyanyikan Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau aku mencari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Karena Yesus adalah jawaban atas hidupku. Kalau ku cari damai,
hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, saya persilakan Pak Hendra ada untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Kalau nggak ada, mungkin Pak Deriksen. Nggak ada? Sorry. Oke, mungkin Pak Sutarjo bisa pimpin dalam doa pembukaan. Silakan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam putra-Mu Tuhan Yesus, kembali anak-anak-Mu datang mendapat hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami di dalam ibadah Zoom Family Ministry. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang belum bisa bersekutu, kiranya Engkau tengok mereka satu persatu, yang ada di dalam kegelapan, Kau beri terang di dalam hatinya, yang ada di dalam kesusahan, Kau hiburkan mereka, yang ada di dalam pergumulan hidup yang dirasa berat, Kau berikan jalan keluar. Karena kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan yang terbuka. Bapa, kami berdoa untuk peralatan yang kami pakai, berkati, urapi jaringan internet, sehingga dapat berlangsung ibadah ini dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Terus kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu nanti hanya kebenaran-Mu saja yang diberitakannya, sehingga iman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Sutarjo. Baik, kita lanjutkan memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dengan satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku.
Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Kekuatan serta penghiburan datang dari Tuhan yang memperkuat iman kita. Haleluya. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Haleluya. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Pak Pendeta Ari Tonang untuk masuk dalam firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Pendeta Amir dari Tonang. Tuhan Yesus Ya, memberkati. salam semua. Selamat sore. Mohon maaf lagi di jalan. Halo. Ini saya minta tolong disetirin sama kawan kita, saudara kita ini, Pak Daniel Setanggang. Mau meeting ke Bintaro. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Sudah kenal semua ya kayaknya ya? Sebagian besar udah, Pak. Sebagian besar udah ya. Iya. Tinggal sebagian kecil yang belum. Ya, puji Tuhan. Ini tol juga macet nih Bapak Ibu. Ada. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Lagi nyari e-tol. Oke, kita berdoa ya Bapak Ibu. Terima kasih buat kasih Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Di sore hari ini kami dapat menikmati kita kasih Tuhan secara khusus dalam pertemuan kami di Family Ministry ya Tuhan. Terima kasih buat semua keberkatan Tuhan yang kami dapat nikmati bersama di sore hari ini. Kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapilah kami sehingga kami bisa mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kami dipanggil sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba mohon hikmat pengurapan secara khusus sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu dan kami dapat memahaminya ya Tuhan. Bahkan kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita sharing tentang bagaimana kuasa firman Allah yang terambil dari Kisah Para Rasul. Ya, sebetulnya ayatnya itu dari Kisah Para Rasul 6 ayat 7 pasal temanya. Namun kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bila ada Bapak Ibu mau membuka, mau mengikuti, monggo. Dengan judul perikopnya tujuan 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Demikian dari ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua
murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang pengamat agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana kuasa firman itu sungguh luar biasa, sungguh nyata, bahwa kita pun percaya kepada Tuhan adalah karena kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus menuntun kita, meyakinkan kita bagaimana untuk kita percaya dan hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana pola pelayanan murid-murid Tuhan atau Kristen yang di awal-awal di abad pertama, bagaimana mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan melakukan apa yang sudah mereka lihat dari pola-pola pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus ada di dunia. Maka dari ke-12 rasul itu melakukan banyak hal pelayanan secara holistik. Dan mereka bukan hanya melayani jemaat dari sisi rohani, tetapi mereka memikirkan apa yang dimakan, minum oleh jemaat. Khususnya kita lihat di situ bagi janda-janda yang tentunya janda-janda yang memang layak untuk menerima pertolongan atau menikmati pertolongan dari Tuhan melalui umat Tuhan atau murid-murid yang sudah ada pada zaman itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dari perikop ini, bacaan ini, bahwa pola pelayanan itu, manajemen seperti apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah dipersiapkan oleh gereja atau pelayanan organisasi apapun, pasti di sana sini mungkin ada saja kekurangan kelemahannya. Ya, kalau kita melihat salah satunya itu akibatnya adalah ada sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dikatakan di ayat pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi ada dilema, ada problema. Ketika murid-murid bertambah, ketika umat Tuhan bertambah, semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada timbul problem sungut-sungut di antara mereka, khususnya orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dikatakan. Jadi ini ada dua sisi yang nyaris selalu ada di setiap komunitas, di gereja, di pelayanan kita, di penggembalaan kita, dimanapun kita ada, bahkan di lingkungan kita, di keluarga kita, di kehidupan kita, ya semakin diberkati, ya tetap aja ada problem ya. Ya, belum diberkati pun ya ada problemnya. Ini jemaat bertambah-tambah, satu sisi ya luar biasa pertolongan Tuhan, dan itu karena kuasa firman. Saya kena percaya apa yang dilakukan oleh murid-murid pada zaman itu seturut dengan firman Tuhan. Mereka bertambah-tambah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu pasti membuahkan hasil. Dia berkarya sedemikian rupa sehingga orang yang tadinya belum memahami firman Tuhan, belum mendengarkan firman Tuhan, dia bisa menikmati firman Tuhan dan akhirnya percaya seturut dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa banyak orang yang sudah dipilih ya, dan itu ditentukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada satu sisi juga, mau nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat pola pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 rasul pada saat itu dan dibantu oleh murid-murid yang lain, ya. Yang pertama, salah satunya mesti kita pikirkan dan perhatikan dari semua aspek dan semua kalangan, ya. Semua
sisi diperhatikan. Ini idealnya pelayanan, ya. Mereka bukan hanya melihat dan memberikan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani. Ya, sebagaimana yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini, ya Yesus sering memperhatikan dan peduli pada apa juga yang akan dimakan minum oleh orang-orang yang mendengarkannya. Ya, termasuk ketika ada mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan banyak lagi hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, tentang kebutuhan hidup. Misalnya air menjadi anggur juga, pernikahan di Kana, ya. Itu terjadi karena Tuhan kita, Allah kita, begitu peduli akan kebutuhan, baik kebutuhan rohani kita maupun kebutuhan jasmani kita. Bahkan ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia, menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang sebagian besar bisa kita nikmati, yang pada zaman itu justru ketika di Taman Eden, ya, semua yang ada di taman itu bisa dimakan, boleh dimakan kecuali ada satu buah yang terlarang itu, buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, dari situ kita melihat Allah begitu peduli bagi manusia, bagi ciptaannya kita ini, yang apalagi kita adalah ciptaan yang begitu spesial, begitu sempurna. Maka Tuhan, di mana dia sudah peduli akan kebutuhan rohani kita dan juga kebutuhan jasmani kita, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ada di dunia, ya. Dan itu duplikasi atau diduplikat oleh murid-muridnya, ke-12 muridnya, dan diduplikat lagi, dimuridkan lagi orang lain, sehingga pola-pola pelayanan yang ada, yang mereka lihat dari Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, itulah yang mereka lakukan. Nah, awalnya mereka kurang memperhatikan itu, sehingga ada timbul sungut-sungut. Nah, ini bisa aja meleset, ya, bisa aja ada, kita sudah buat program 1 tahun, program bulanan, triwulan, semester, ya, juga mungkin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan lain sebagainya. Tapi di sana sini mungkin bisa aja ada yang meleset atau kurang diperhatikan, sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula yang ada pada bacaan kita saat ini. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian juga buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa selain kita memang perlu duduk uh, di kaki Tuhan untuk memikirkan apa yang menjadi program-program yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, dan melayani umat Tuhan, ya, tentu ya kita buatkan program yang lebih jelas, ya, mungkin juga bisa kita diskusikan, sama seperti di ayat yang kedua dilakukan oleh ke-12 rasul itu, dikatakan berhubung dengan itu, dia berhubung dengan komplain yang ada tadi di ayat yang pertama, sungut-sungut yang ada itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, jadi berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata. Nah, mereka ada kekompakan di situ, ada kesehatian di situ. Baik dari ke-12 rasul maupun dari murid-murid yang lain untuk melayani umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi mereka pada saat itu. Ada diskusi-diskusi yang mereka lakukan. Mereka duduk bersama membicarakan bagaimana nih solusinya, ya, mengatasi sungut-sungut yang ada dari orang, ya, Yahudi tersebut. Mereka berdiskusi, memikirkan, tentu ya sekalipun tidak ditulis di sini, ya mereka pasti ya berdoa. Makanya ditambahkan di bagian di ayat yang keempat, ya, katakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi mereka mengingatkan kembali tugas utama mereka, ke-12 ini terutama, dan murid-murid yang lain, itu lebih fokus lagi dan lebih memprioritaskan, mengutamakan, ya, pelayanan firman. Tapi ya tentu mereka tidak melupakan doa. Dan itu juga yang mereka lihat dari pola pelayanan ketika Yesus ada di dunia ini, ya.
Dia memberi contoh bagaimana berdoa. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Ya, kita Biston pagi, baik itu pribadi, komunitas, gereja kita, misalnya di kelompok kita, di lingkungan kita berdoa kepada Tuhan. Dan jangan lupa, salah satu juga tugas utama kita adalah menyampaikan firman Tuhan, baik itu secara verbal maupun secara seperti ini, medsos, dan melalui lifestyle kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi ayat yang kelima lagi dikatakan, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Ya, usul itu diterima baik karena sifatnya diskusi antara kedua besar rasul, murid-murid yang lain, dan juga jemaat. Ya, itu ada komunikasi dua arah, ya, antara yang melayani dengan yang dilayani. Itu ada kalanya, ya mohon maaf nih, dengan segala hormat teman-teman, ya penggembalaan itu mungkin ada juga yang terlalu otoriter, merasa wah ini saya gembala gitu kan. Tapi sebaiknya ini pola pelayanan yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak otoriter. Juga ini yang dilakukan oleh kedua belas rasul. Mereka tidak mau otoriter, mereka mau berdiskusi, mereka mau apalagi ini kan ya tentu pekerjaan Tuhan, ya. Mesti di mana ada roh, di situ ada damai sejahtera. Ya, tadi pagi ada ya yang kita dengar diskusi dari Pak Leman tadi, pagi-pagi tadi di komunitas kita PMD, katanya sampai ada yang komplain jemaatnya, mungkin cara menegur pendetanya atau gembalanya kurang tepat lah gitu. Dan sebetulnya itu kan ada arahan di Alkitab, ya. Kalau ada yang salah, ditegur dulu 4 mata, baru ada saksi. Kalau memang enggak juga baru diumumkan. Ya. Lalu itulah salah satu pola pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu. Tentu karena mereka merasa ini adalah pekerjaan Tuhan, melihat ini adalah pekerjaan Tuhan, maka syaratnya untuk melakukan tugas meja, ya, pelayanan meja atau diakonia itu di ayat 5 tadi, kelanjutan yang tadi saya baca, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, dan ada lagi yang lain, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang pengamat agama Yahudi dari Antioquia. Nah, itu ditekankan di situ, Bapak Ibu Saudara, seorang yang penuh iman dan kudus. Ya, penuh iman. Jadi salah satu prasyaratnya untuk melayani Tuhan itu ya orang yang beriman. Jangan sampai orang yang ragu-ragu. Jangan sampai orang yang masih setengah-setengah hati. Ya, kalau suam-suam kuku nanti ya bisa dimuntahkan gitu. Apalagi itu untuk menjadi sebagai pelayan Tuhan. Saya kena percaya di sini kita sudah orang-orang yang serius, yang punya iman yang kuat dan bertumbuh terus, ya, bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus, ya, maksudnya yang penuh Roh Kudus. Tentu ini juga menjadi prasyarat bagi kita supaya ketika kita melakukan tugas pelayanan kita, melakukan tugas kita apapun, ya, yang Tuhan izinkan, itu kita minta tuntunan Roh, bukan karena kemauan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi firman Tuhan katakan semua karena Roh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu ada juga cara yang dicontoh juga oleh murid-muridnya dari Yesus. Ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ya, ini juga umum yang kita lakukan seperti ketika, ya, kalau istilah ininya tuh mentahbiskan, ya, mentahbiskan, kita doakan sehingga ada pengesahan dari seseorang atau beberapa orang yang mendapatkan tugas, ya, tugas, apalagi ini tugas khusus dari Tuhan. Dan dari pelayanan yang sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dengan baik, maka di ayat yang ke-7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
Ya, ketika firman Allah disampaikan, karena pola pelayanan mereka sudah baik dan ada kekurangan diperbaiki, nah firman Tuhan itu ya lebih mengenal lagi, gitu. Karena tentu murid-murid Tuhan Yesus sudah menjadi contoh teladan di situ, di tengah-tengah pelayanan mereka. Oleh karenanya kita pun sebagai hamba Tuhan, di mana kita melayani, tentu kita bisa menjadi contoh dan teladan, terutama dalam hal misalnya iman kita dan perilaku lifestyle kita. Eh, Seperti itu Bapak Ibu. Lalu jumlah mereka semakin bertambah banyak. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, kan luar biasa. Nah, kalau kita melihat secara manajemen organisasi gereja, kita lihat di situ dan kita misalnya menelusuri jemaat mula-mula, mulai dari ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya, itu mereka belum terlalu terfokus untuk mengurusi legalitas misalnya organisasi gereja, ya. Bahkan mereka kan masih dikejar-kejar tuh, termasuk juga oleh oleh Paulus yang sebelum bertobat dia disebut Paulus, ya. Jadi sebetulnya kalau pola yang dikehendaki oleh Tuhan yang paling utama adalah bagaimana firman Tuhan itu disampaikan, bagaimana firman itu dinikmati oleh uh, uh, manusia, oleh orang banyak, ya, uh, yang mendengar, ya itu yang lebih ditamakan dulu, bukan pembangunan gereja, ya sekalipun memang itu nggak salah ya di zaman sekarang. Nah zaman sekarang itu bisa dibilang zaman IT ini, zaman medsos ini kan sebetulnya sudah banyak yang tidak lagi terlalu memikirkan mesti harus bangun gereja secara fisik, tapi gereja secara, ya sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah gereja, ya. Karena kita ini kan bait Allah yang diciptakan oleh Tuhan, tempatnya Roh Tuhan. Ya, pola pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu lebih membangun bagaimana Roh Tuhan itu berkarya sedemikian rupa, firman Tuhan itu dinikmati oleh orang, dan pelayanan diakonianya juga diutamakan gitu. Nah, kalau sekalipun dari di beberapa jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, di beberapa surat-suratnya, beberapa jemaat yang digembalakannya, kita melihat ya ada pola-pola yang lebih semakin terbentuk organisasinya. Namun mereka bukan lagi lebih mengutamakan pembangunan fisik gereja, namun lebih ke SDM-nya, ya, SDM-nya, sumber daya manusianya, bukan lebih ke bangunan fisiknya. Nah, zaman sekarang ya banyak gereja-gereja yang sudah bagus, namun mungkin ya perlu kita doakan, perlu juga kita diskusikan bagaimana supaya jemaat yang sudah ada dengan gereja yang sudah bagus, di sana sini sudah banyak yang dibangun gereja, sekalipun ya masih tetap banyak juga yang bergumul untuk membangun gereja, namun kita mesti melihat sebenarnya fokus utama dan yang diutamakan Tuhan itu adalah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana orang mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang lebih utama Bapak Ibu kalau menurut saya. Ya dari pola pelayanan yang original lah, yang original. Nah, kalau yang organisasi setelahnya kan, setelah abad kedua dan seterusnya ke sini, itu kan wah sudah semakin jelimet, dan justru itu menjadi uh, satu sisi problem ya, yang nah, nanti ini kita diskusikan ya. Ya bukan salah sih ada organisasi gereja, ada bangun gereja, nggak salah. Itu juga memang menjadi satu identitas ya buat kita gitu, gereja. Baik itu secara legalitasnya, secara de jure maupun secara de facto, secara fisik gitu. Namun jangan kita terlalu berkutat untuk membangun fisik gitu, karena di apalagi gereja-gereja kota itu kan kebanyakan itu bangunannya yang mewah-mewah, jemaatnya ya, masih kadang-kadang kurang diperhatikan gitu ya. Ada kadang-kadang di samping gereja ya banyak orang yang ya misalnya perlu bantuan, perlu dukungan, ya perlu support, namun kadang gereja kurang memperhatikan itu. Nah, mestinya kan kalau kita melihat mengacu referensi dari pelayanan Tuhan Yesus kan,
Ya, selalu diperhatikan itu hal-hal yang pelayanan diakonia, dan ini juga yang dilakukan oleh eh, jemaat mula-mula atau murid Tuhan Yesus dan murid-murid yang baru dimuridkan oleh Tuhan, murid ke-12 murid tersebut, jemaat mula-mula. Ya, demikian mungkin Bapak Ibu, ya, eh, lumayan padat jalannya, jadi agak kurang fokus karena di jalan. Eh, saya kena percaya Tuhan memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa yang terutama dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan adalah menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya kita juga bisa menjadi teladan dan contoh dimanapun kita melayani Tuhan dan berada. Terima kasih ya untuk sharingnya. Terima kasih buat kesempatannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema bagi kami semua, khususnya bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Untuk kami lebih fokus, lebih utama lagi, lebih peduli lagi, lebih memperhatikan dalam banyak sisi ya Tuhan. Secara holistik kami bisa melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, melayani jemaat, melayani apa saja yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Maka atas pertolongan Tuhan, hikmat dan pengurapan dan tuntunan Roh Kudus, kami mampu melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Dan Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, maka jiwa-jiwa akan ditarik kepadanya. Dan jiwa-jiwa akan semakin banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang kami lihat tadi di pelajaran yang barusan kami pelajari, yang kami sharingkan, bahwa semakin hari semakin bertambah-tambahlah jiwa orang-orang yang percaya kepadamu, kepada Tuhan Yesus, oleh karena pelayanan murid-murid Tuhan Yesus dan murid yang sudah dimuridkan juga itu berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti pola apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, ya, tambahkanlah hikmat bagi kami sehingga kami dapat lebih lagi mendalami dan memahami firman Tuhan, dan terutama untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji Ya, terima Tuhan. kasih banyak. Pendeta Amir Aritonang, luar biasa ya. Memang kuasa firman Tuhan itu jika kita beritakan ya, itu pedang bermata dua ya. Dan kita ini bukan hanya orang yang terpanggil, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan ya, kita terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan ya, untuk memberitakan kabar sukacita yaitu firman Tuhan. Seperti Pendeta Amir Aritonang ya, jadi gereja tanpa tembok ya. Jadi kita menjadi Ya, berkat ya, ya. Tuhan ya, kemanapun Tuhan utus kita ya. Jadi jangan kita batasi dengan apapun ya. Kita ini semuanya harus jadi berkat ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, di mana kita bisa menyampaikan firman Tuhan sehingga orang itu boleh mengenal Tuhan Yesus dan berbalik ke jalan yang benar, ya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Amin. Ya, kita ingat ya amanat agung ya. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan ajarilah mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu Matius 28 ya, ayat 19 sampai 20. Kita harus lakukan itu amanat agung ya. Yang mana juga besok kita akan merayakan Paskah ya di gereja masing-masing. Jadi untuk ibadah besok di Zoom FM kita libur ya. Kita akan ketemu kembali di hari Sabtu tanggal 8 April ya. Terima kasih sekali banyak Pendeta Amir Aritonang. Kiranya Tuhan berkati Sama-sama. pelayanan Bapak, memberkati kesehatannya, memberkati usaha bisnisnya, semuanya diberkati ya, istri, anaknya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan Pendeta Derison untuk menampilkan hari Sabtu kita ibadah kembali. Yang akan melayani adalah Pendeta Derison. Nanti doa syafaat Ibu Mikal Kutana boleh ya
untuk doa syafaat kita ya. Ya, mungkin pendeta dari sedang sibuk ya. Besok kita libur 1 hari karena hari Paskah, kita ke gereja masing-masing, dan kita akan kembali di hari Sabtu 8 April akan main ada Bapak Sutarjo ya, yang akan menjadi berkat firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati ya oleh firman Tuhan oleh Pendeta Amir Aritonang. Silakan Pendeta Joni, Pak Joni masih ada? Kalau kalau sibuk ya udah langsung doa syafaat aja Bu Mikal Utana. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Mau angkat satu pujian dulu? Boleh Bu Mikal ya? Boleh. Oh, terima kasih. Ini gitarnya, Dek. Iya. Oh ya, ini ada ya. Silakan pengumuman dulu. Ya, besok kita libur hari Sabtu tanggal 8 April kita akan dilayani oleh Bapak Sutarjo. Firman Tuhannya keseimbangan jasmani dan rohani. Kita akan diberkati firman Tuhan ya oleh hambanya Bapak Sutarjo dari Yogyakarta. Silakan Bu Mika. Baik. Karena sekali lagi Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih dan anugerah yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau pada kesempatan ini, Tuhan beri lagi kami waktu untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Biarlah semua yang kami sudah lakukan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di dalam persekutuan keluarga besar, family ministry, menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dan terlebih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada sore hari ini, lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Amir Aritonang, Tuhan sudah utus untuk menjadi pelayan firman-Mu pada sore hari ini. Maka biarlah berkat urapan dari Allah senantiasa mengalir di dalam kehidupan hamba-Mu ini, di dalam setiap langkahnya, di dalam setiap apa yang dirindukan di hadapan hadirat-Mu dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan. Mari Bapak yang Kau senantiasa mengurapi, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang boleh diajarkan kepada kami pada sore hari ini. Biar itu dimateraikan oleh Roh Kudus, bekerja di dalam hati kami masing-masing. Dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk seluruh kehidupan kami yang sudah hadir pada sore hari ini. Hamba-Mu Bapak Joni yang telah mengerahkan kami, yang telah membawa kami lewat puji-pujian,
Tuhan memakai senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberi urapan-Mu mengalir di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan. Bahkan hari-harinya Tuhan selalu dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Diberkati istrinya, diberkati anak-anaknya, diberkati cucunya, diberkati apa yang menjadi keinginannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan kami berdoa, bersyukur dapat hadirat-Mu. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, biarlah anugerah dan lawatan dari tangan Tuhan yang maha kuasa itu senantiasa menyentuh pada bagian tubuh yang dirindukan untuk mengalami pemulihan total di dalam nama Yesus. Hari ini kami percaya kalau ada terus mengalami kasih karunia Tuhan, terus mengalami berkat Tuhan, terus melihat Allah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Melalui pelayanan lewat family ministry ini, Tuhan taruh di hatinya, maka melaluinya dia melihat engkau di dalam kehidupannya. Hari lepas hari, biarlah terus kuat di dalam engkau, melayani engkau, memberi hidupnya dengan sungguh-sungguh, dan anak-anaknya, istrinya, cucu-cucunya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam tangan kasih Tuhan. Di antara kami yang hadir pada sore hari ini, mungkin ada di dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, sepakat di dalam iman, dalam roh pada sore hari ini. Hanya memandang kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau satu-satunya adalah sumber jawaban dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki iman, percaya kepada perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Engkau sudah hadir ke dunia ini berkarya. Engkau nyatakan kepada manusia. Dan saat ini iman kamilah yang membawa kami kepada apa yang kami dengar melalui kebenaran firman. Terhadap semua hal-hal besar yang Tuhan sudah kerjakan di tahun 2000, di 2000 tahun yang lampau. Dan hari ini kami juga bersama-sama sedang merefleksikan bagaimana perbuatan-Mu yang Engkau kerjakan itu. Melalui karya-Mu di atas kayu salib yang maha agung dan tak dapat dinilai dengan apapun. Karena terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu mahal. Sehingga pengorbanan itu tidak bisa disebandingkan dengan apapun. Tapi ajari kami Tuhan untuk berkata dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami mau setia kepada Engkau. Kami mau taat terhadap firman-Mu. Kami minta kemampuan dari Roh Kudus untuk kami memiliki roh yang taat melakukan firman-Mu. Sehingga kami diberi kekuatan untuk terus berkarya, untuk terus memberitakan Injil, untuk terus membawa kabar gembira ini bahwa kemenangan Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau menjanjikan tempat bagi kami, yaitu sorga. Jaminan setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku percaya, hidup di dalam sorga, mendapatkan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan hak kami sebagai ahli waris kerajaan sorga. Dan itu sudah termatrai ketika kami mengaku percaya kepada Engkau. Tidak ada yang bisa melepaskan itu. Dan Tuhan memberikan kepada kami, mampukan kami untuk perjalanan kehidupan kami. Kami kuat dan teguh di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau datang menguatkan. Ketika kami dalam keputusasaan, Engkau datang memberi kelegaan. Ketika kami berseru mendapatkan Engkau, kami menemukan Engkau. Dan kami mampu berdiri berjalan karena kami berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati aparat keamanan yang ada, berkati lembaga yudikatif, legislatif yang ada. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan pendidikan di negara kami secara khusus bagi kami merindukan Tuhan di sekolah-sekolah negeri tersedia atau terbuka untuk adanya guru-guru khusus untuk pelajaran agama Kristen.
Kami mohon di hadapan hadirat-Mu, biarlah pemerintah juga terbuka dan melakukan terobosan, membangun hubungan ke sekolah-sekolah negeri yang ada dan guru-guru, bahkan penyelenggara yang berkepentingan di bagian ini, boleh membuka ruang bagi guru-guru agama Kristen untuk boleh mengajar anak-anak Kristen yang ada di sekolah-sekolah negeri, baik tingkat D, SMP, SMA. Kami rindukan itu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk keadaan ekonomi bangsa kami. Mari, Bapak, Engkau memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh kehidupan kami, setiap pergumulan-pergumulan kami bawa dalam tangan kasih Tuhan. Semua umat-Mu pada malam ini sedang mempersiapkan diri untuk beribadah, menikmati, mensyukuri atas karya Tuhan yang Kau kerjakan. Maka berkatilah setiap umat-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima berkat daripada Engkau di dalam ibadah dan persekutuan pada malam hari ini. Dan karuniakanlah kepada seluruh jemaat gereja yang sedang mempersiapkan diri, membuka tempat untuk beribadah bagi setiap umat Kristiani. Tuhan, Engkau mengirim malaikat yang berpasukan, berjaga-jaga keluar masuknya setiap jemaat-Mu dalam beribadah. Baik malam ini, hingga hari esok, hingga hari Minggu, di hari kebangkitan kami rayakan bersama-sama. Kami bersorak, bersuka cita bersama-sama. Ingat pengorbanan dan mengingat hari kemenangan yang satu-satunya Allah yang bangkit dari kuburan, yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan maut itu hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan sudah sembuhkan buat kita semua. Mujizat kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kamu. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang kami lakukan di dalam pekerjaan, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya perkenanan Tuhan ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberi firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.